Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer serta teman-teman itu yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 21516064. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai transformasi geometri pada pembahasan rotasi suatu titik pada aplikasi GeoGebra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak Dedi Sofyan. Baik, mungkin untuk mengefektifkan waktu langsung saja ya pada video tutorialnya. Selamat menyaksikan. Tahap pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra pada perangkat kalian, atau bisa juga menggunakan Google Chrome perangkat kalian dan searching pada kolom pencarian geogebra.org, tapi pada kali ini saya menggunakan aplikasi GeoGebra-nya. Oke, untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Kita akan membuktikan atau membuat cara bagaimana sih merotasikan titik itu. Dengan cara yang pertama, kita sebelumnya merotasikan. Rotasi itu tujuannya untuk melihat atau mencari titik bayangan jika suatu titik itu dirotasikan. Bisa 90 derajat searah atau tidak searah pada titik pusat koordinat. Yang pertama, kita buat dulu titik pusat perpotongan dari sumbu Y ke sumbu X, yaitu di sini ya, 0,0, menggunakan tools kedua yang ini. Lalu klik intersect, lalu kita klik di sini. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa merename namanya. Ini kan sudut A, kita rename misalkan sudut Z. Sudut Z. Kita klik OK, seperti itu. Lalu kita juga bisa memunculkan koordinat dari titik ini dengan cara klik kanan. Bentar. Sini. Object property. Lalu show label. Nah, yang name-nya kita ganti sama value karena kita memerlukan titiknya saja, tidak dengan nama. Kalau nama pakai ini Z sama dengan kita pakai value aja ya. Oke, setelah itu kita mencari rotasi atau bayangan dari suatu titik dan titik pusat ini. Kita buat dulu nih titiknya itu, yang titiknya mau di mana, dengan cara kita pilih tools kedua, poin. Kita misalkan saya mau di sini, di titik 12,6. Nah, di sini seperti biasa kita munculkan lagi value-nya. Name dan value-nya agar lebih jelas. Kita ubah color-nya menjadi warna hitam. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita munculkan, selanjutnya kita cari rotasinya. Misalkan yang ingin saya cari itu rotasi dari sudut A ini dengan titik pusat 0,0 dirotasikan 90 derajat ke kiri. Berarti artinya kalau ke kiri itu berlawanan jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Dengan cara kita pilih tools 9. Lalu kita pilih rotate around point, pilih. Lalu setelah kita pilih titik yang akan dirotasikan, tadi titik A dengan titik pusatnya 0,0. Nah, kita tulis. Tadi itu yang mau dirotasi 90, dirotasikan sebesar 90 derajat. Nah, di sini ada pilihan counterclockwise atau clockwise. Nah, untuk counterclockwise ini artinya berlawanan arah, dan untuk clockwise searah dengan jarum jam. Nah, kita pilihkan tadi karena saya pilihnya pengen lawan arah jarum jam, berarti kita pilih counter clockwise. Kita klik OK. Nah, muncul deh rotasi dari titik A ini, yaitu A aksen negatif 16,12. Nah, ini. Maka dapat disimpulkan rumus dari merotasikan suatu titik dengan berlawanan arah jarum jam itu, yaitu negatif Y, X. Kenapa negatif Y? Karena tadi sudah lihat ya bahwa ketika dirotasikan 90 derajat berlawanan arah, maka Y-nya berubah menjadi negatif dan X-nya tetap seperti itu. Kita coba lagi nih, searah dengan jarum jam. Rotate, kita lagi ya, A dengan titik pusat 0. Nah, kita ubah jadi clockwise. Gimana ya? Sorry. Kita lihat. Nah, di sebelah sini ini searah dengan jarum jam. Seperti itu. Nah, sebentar. Nah, seperti itu.
maka kita menghasilkan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam ini di A aksen. Kita periksa nih. Si A aksen yang pertama itu klik 2 kali. Nah, untuk A aksen ini adalah 90 derajat. Dirotasikan yang ini. Nah, terlihat kan perbedaannya kalau ketika dirotasikan berlawanan arah, tanda dari 90 derajatnya itu positif. Tetapi ketika searah dengan jarum jam, kita klik 90 derajatnya itu negatif, maka dapat disimpulkan ketika kita mendapatkan soal dan tidak ada petunjuk arah searah jarum jam atau tidak searah jarum jam, kita lihat saja soalnya. Kita lihat saja soal atau suruhannya apakah negatif. Si derajatnya itu negatif atau positif. Jika negatif berarti searah dengan jarum jam, jika positif berlawanan arah jarum jam, seperti itu. Lalu kita cek nih. Kita cek apakah benar rotasi ini dari titik pusat ini ke aksen itu negatif 6,12 dengan cara kita pakaikan segmen terlebih dahulu ya. Segmen di tools ketiga, kita sambungkan ini ke sini dan ini ke sini. Nah, seperti itu. Kita hapus dulu labelnya biar lihat. Nah, kita hapus, lalu kita menggunakan tools yang ini. Berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang ke-8. Pilih angel, lalu kita ukur. Titik ini. Nah, 90 derajat. Lihat, berarti sudut alfanya itu sebesar 90 derajat. Maka terbukti bahwa rotasi dari A ini ke A aksen itu benar. 90 derajat. Seperti itu. Ini juga sama, kita buat segmen dari sini, sini. Nah, seperti itu. Juga ya. Lalu kita angel lagi. Nah, 90 derajat kan sama. Maka dapat disimpulkan bahwa rotasi ini hasil rotasinya merupakan benar. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai kan yang pertama itu rotasi dari transformasi geometri, rotasi dari suatu titik, dan yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan dari suatu bangun datar pada garis lurus. Oke, yang selanjutnya yaitu kita transformasi geometri pada merefleksikan suatu titik atau suatu objek. Kita buka juga ya. GeoGebra Classic. Setelah itu, nah ini ya kayak tadi masih sama. Yang pertama kita buat titik pada tools point, terus kedua point kita misal 3,2 di sini ya. Seperti biasa kita munculkan valuenya ya warna hitam. Oke, itu kita refleksikan ya titik ini menggunakan reflex about line ini. Kita klik titiknya, kita refleksikan pada sumbu. Nah, maka muncul hasil dari refleksi titik ini. Kita refleksikan juga pada sumbu X. Nah, muncul juga tuh, seperti itu. Terus kita mau merefleksikan suatu objek, kita buat dulu ya, misal objeknya segitiga. Kita pakai poligon, lalu misal di sebelah sini segitiga. Oh, salah bentar. Kita ulangi ya, poligon segitiga. Ya, ini salah. Nah, ini ya. Nah, kita refleksikan bangun datar ini masih sama ya kita menggunakan tools yang ke-8 tadi. Reflex about line. Lalu klik segitiganya.
kita refleksikan ke sumbu Y. Nah, maka muncul B aksennya ya, segitiga aksennya. Terus misal kita refleksikan ke sumbu X. Nah, muncul juga. Seperti itu. Lalu kita refleksikan menggunakan refleksikan suatu objek atau titik ke suatu garis lurus. Garis lurus dengan cara di input kita buat garis lurusnya ya. Y sama dengan X misal. Nah, sebelah sini kan berarti kita seperti itu. Lalu kan di sini koordinatnya itu masih 2 satuan ya. Kita ubah dulu menjadi 1 satuan agar lebih mempermudah. Klik grafik, lalu x-axis, terus kita di stage checklist di stage klik 1 akan berubah jadi 1 satuan. Begitu pula ya axis di stage 1 seperti itu. Lalu setelah itu kita membuat sebelumnya kita refleksikan dulu ke garis ini ya. Masih sama seperti tadi, reflect about line, misalkan segitiga ini. Maka dapat ini segitiganya. Ini misal seperti itu. Lalu kita buat checkbox atau mempermudah hasil dari refleksi ini dengan cara kita klik tools ini checkbox, lalu random di sini misal. Lalu kita tulis refleksi terhadap pilih di sini, pilih titik A aksen dan klik apply atau oke. Nah, ini kita klik up, masih sama, kita buat lagi di bagian bawah refleksi titik terhadap refleksi titik terhadap sumbu X. Kita pilih A aksen 1, klik apply. Nah, seperti itu. Kita bisa hilang. Refleksinya hilang. Buat lagi ya. Untuk yang ini sampelnya aja. Kita sini refleksi objek terhadap sumbu Y, pilih poligon B aksen, C aksen, dan D aksen. Lalu kita pilih lagi titik B aksen, B aksen, C aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Lalu kita pilih ruas garis, C aksen, D aksen, C aksen, D aksen, dan ruas garis D aksen, B aksen. Nah, seperti itu. Klik sorry, ini ada yang ketinggalan. Ada ketinggalan ya, bentar. Kita ulangi lagi. Ulangi lagi.
seleksi objek terhadap sumbu. Kita pilih poligon bawah ya, poligon B aksen, C aksen, D aksen. Lalu setelah poligon pilih titik. Titiknya B aksen, C aksen, D aksen. Lalu pilih ruas garis, C aksen, D aksen, BC dulu. BC aksen, CD aksen, dan DB aksen. Apply. Nah, seterusnya juga seperti itu. Nah, mungkin sekian ya video tutorial mengenai transformasi geometri yang membahas rotasi dan juga refleksi atau pencerminan. Semoga videonya bermanfaat. Jika dari teman-teman YouTube ada pertanyaan mengenai materi ini, bisa di-spill di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.